situ. Bahkan lebih-lebih dari dui fungsi Polri gitu. Jadi lembaga super body mungkin ya Lembaga istilahnya super ya. body. Wah, Gitu. berarti kewenangannya besar dong. Betul. Ya. Kalau kewenangan besar berarti budget gede dong. Budget meningkat sih. Meningkat, Pengajuannya kan? di 2025 ya untuk anggaran 2025 itu cukup meningkat dari anggaran 2024 ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Kebetulan Mbak Siska lagi kemana nggak tahu ya Mbak Siska nih. Kemarin kita bahas ini Chris, apa tuh dinasti politik, rame banget kan? Rame sampai ada yang komen, ada yang DM, entahlah, banyak yang positif juga, banyak yang negatif juga. Masih kental terasa 01, 02 sama 03-nya sebetulnya. Masih Wah, masih kental terbelah banget. ya, masih terbelah nih. Ternyata pas kita lihat itu masih terbelah. Ya, nggak apa-apa lah ya, kontestasi politik. Sekarang yang kita mau bahas nih apa nih kira-kira Chris? Yang kita bahas yang lagi hangat mungkin ya mengenai RUU Polri dan TNI. Tapi kita spesifik ke Polri dulu mungkin. Polri, RUU Polri. Berarti ini belum jadi dong nih ya, masih rancangan ya? Masih rancangan. Masih rancangan gitu. Cuma draftnya udah berkeliaran nih di masyarakat nih. Oh, kira-kira di masyarakat dan Krisna sendiri pendapatnya apa? Negatif, optimis, khawatir? Lebih ke tiga-tiganya mungkin. Tiga-tiganya? Wah, negatif semua dong. Negatif semua ini. Karena ya kembali lagi ke sebelumnya ya. Kita bahas kita flashback dulu lah. Dari mulai era reformasi gitu. Dimana mahasiswa memperjuangkan supaya ada penghapusan dui fungsi ABRI maupun pemisahan antara TNI Polri. Berarti ini RUU ini tentang dui fungsi Polri berarti ya? Ya, bisa dibilang ke arah situ. Bahkan lebih-lebih dari dui fungsi Polri gitu. Jadi lembaga super body mungkin ya Lembaga super body. Wah, gitu. Berarti kewenangannya besar dong. Betul. Ya. Kalau kewenangan besar berarti budget gede dong. Budget meningkat sih. Pengajuannya kan? di 2025 ya untuk anggaran 2025 itu cukup meningkat dari anggaran 2024 ya. Memang gitu. Ya coba mungkin bisa sambil dijelasin kali ya. Kekhawatiran dui fungsi itu kenapa memang? Kenapa mesti dikhawatirkan dui fungsi? Karena yang bisa dibilang kenapa bisa ada nanti dui fungsi gitu ya. Yang pertama itu mengenai penambahan dari kewenangan anggota Polri sendiri gitu, yang dimana dia ada kewenangan untuk intelijensi, terus penyadapan, dan juga penambahan untuk usia pensiun. Walaupun dipisahkan gitu ya antara bintara dan lainnya berapa, lalu perwira berapa, dan perwira tinggi berapa gitu. Kok gitu? Kita ngomong anggaran tadi ya. Wah ini jadi saya juga jadi ikut khawatir ya. Kalau anggarannya ditambah, anggarannya naik, dari data yang gue searching ini kan anggaran Polri ditambah jadi 160 triliun untuk 2025. Betul. Nah, anggaran ini kebanyakan ditujukan untuk apa biasanya? Nah, justru yang mengkhawatirkan ini anggaran ditambah, tapi kalau dicek gitu ya berdasarkan rapat terakhir dengan Komisi 3 gitu, ini sama sekali nggak ada yang ke dana operasionalnya Polri. Nggak ada ke dana operasional Polri. Betul. Yang dimana kemana tuh? Yang dimana sebenarnya anggota-anggota Polri yang di pelosok gitu ya, yang di polsek-polsek area-area terluar gitu mungkin ya, itu masih memprihatinkan. Yang harusnya diperhatikan gitu melalui anggaran ini, harusnya adalah mereka spare untuk pembangunan dan sebagainya gitu. Cuma secara spesifik tidak disebutkan di situ. Gitu. Berarti yang bikin khawatir pertama ya dui fungsinya sebetulnya ya, dui fungsinya yang sebenarnya dulu pernah diperjuangkan untuk tidak dui fungsi gitu ya. Tapi sekarang
ada, malah jadi super body dan dui fungsinya dijalankan kembali, terus anggaran besar itu juga nggak ditujukan untuk operasional gitu ya sebetulnya. Jadi kira-kira buat apa ini? Karena kalau ngomongin tentang peningkatan budget kan umumnya memperhatikan kesejahteraan para anggotanya gitu ya. Yang di bawah-bawah maksudnya. Tapi kalau misalkan ngomongin dui fungsi berarti kan yang dapat cuma yang senior-senior nih. Betul. Nah, ditambah yang senior ini punya perpanjangan masa pensiun ya. Yang seharusnya menurut gue sih udah cukup lah dengan usia yang ada di saat ini gitu. Saat ini berapa emang kalau pensiun? Saat ini itu harusnya 58 ya untuk 58 yang perwira tinggi ya. Nah sekarang kan ditambah jadi 60 tahun gitu yang dimana itu sebenarnya cukup mengkhawatirkan buat regenerasi Polri itu yang dimana saat ini itu banyak masih kombes-kombes yang nggak punya jabatan. Kombes itu berarti di bawah bintang 1 sebelum di bawah bintang 1. Nah yang dimana regenerasinya berarti belum clear gitu. Dan itu kan pasti kalau misalnya ada penambahan usia pensiun gitu ya, pasti kan mereka butuh pos-pos jabatan tertentu ya, yang dimana mungkin di Polri udah penuh. Nah dari situlah ini kekhawatiran di RUU ini, apakah dari Polri ini bisa menduduki jabatan-jabatan strategis di lembaga-lembaga lainnya. Sementara lembaga-lembaga di Polri itu kan cukup terbatas ya, nggak sebanyak di TNI. Kalau nggak salah di TNI itu ada 8 lembaga gitu ya. Ya mungkin mereka bisa dudukin posisi tertentu untuk yang jenderal-jenderal ya bisa dudukin TNI itu. aktif gitu. Kalau di Polri lebih sedikit. Ya, karena di Polri itu tegas diatur apabila dia menjabat posisi yang di luar kelembagaan Polri gitu, dia harus pensiun. Gitu. Nah, kalau RU ini pensiun enggak? Masih nggak diatur pensiun. Cuma sepertinya akan dibuat sesuai dengan pengajuan penambahan kementerian dan kelembagaan, mungkin akan dibuat lembaga-lembaga atau kementerian yang bisa diduduki oleh Polri gitu. Berarti kalau gua nangkap ini sebenarnya positif dong harusnya. Kalau menurut gue mikirnya positif. Karena apa? Karena di tengah banyaknya perwira-perwira tinggi Polri yang mungkin yang kombes dan yang sudah level jenderal bintang 1 bintang 2 itu yang mungkin posnya nggak banyak di internal Polri tapi mereka bisa dikaryakan, diberdayakan di tempat lain. Harusnya bisa, cuma menurut gua untuk penambahan usia pensiunnya nggak perlu. Penambahan usia pensiun. Jadi maksudnya yang masih aktif saja, yang tidak melewati masa pensiun. Itu yang bisa dikaryakan, gitu, yang bisa difungsikan gitu ya jabatannya. Karena kalau misalnya usia pensiunnya ditambah, terus lembaganya ditambah yang bisa diduduki Polri, ya percuma aja. Berarti bakal makin numpuk gitu. Berarti makin nggak ada regenerasi tadi yang dimaksud. Sementara ya mungkin masyarakat juga tahu rekrutmen untuk Akpol sendiri setiap tahun ya kuotanya akan selalu tetap seperti itu. Belum ditambah dengan mungkin kalau ada yang rekanan atau apa gitu ya yang kuota-kuota tersembunyi lah. Tapi ya kita nggak tahu ya. Itu kembali ada lagi kuota tersembunyi ternyata nggak usah kita bahas lah yang tersembunyi itu. Kembali lagi ke penilaian masyarakat. Oh iya. Tapi kayak gitu udah nggak ada lah. Udah nggak ada ya. Harusnya ya. Transparan ya. Dulu sempat ada emang Chris. Wah, jadi membuka luka lama nih ya. Ya belum tahu sih, cuma mungkin ada kayaknya. Mungkin ada ya, kesempatan selalu ada memang untuk teman-teman yang ya begitulah. Gue sambil lihat-lihat nih searching tentang RUU ini. Nah ini berarti atas dasar apa nih? Mas Krisna, kalau misalkan si polisi ini nih satu pejabat tinggi Polri sudah mendekati masa pensiun lalu dia difungsikan, dia otomatis kan bisa atau ada keputusan baru yang dikeluarkan agar dia bisa dudukin di fungsi itu? Sebenarnya itu ranahnya siapa sih untuk menunjuk itu? Atau kayak contoh misalkan gue menteri BUMN, terus gue mau taruh nih, di 2 bulan lagi pensiun nih, gue mau tempatin dia di salah satu BUMN jadi komisaris gitu, jadi direktur atau dia jadi dirjen di kementerian gitu. Itu bisakah menunjukkan langsung gitu atau harus ada satu keputusan dari presiden?
Oke, kalau untuk kombes ke atas itu kenaikan pangkatnya pun Ini RU ya, yang di RU ini ya. oke. Kalau yang untuk existing ya itu harus melalui teken presiden Oh, gitu. sekarang ini. Ya, tapi kan terkadang presiden juga lupa ya udah neken apa aja kan ya gitu. Jadi mungkin ya inilah yang terjadi saat ini gitu. Dan menurut gue belum terlalu genting juga dan gak ada urgensinya sih untuk saat ini ya kita lakukan RUU Polri gitu ya. Karena Saat belum ini ada pun kepentingan. sebenarnya saat ini pun sudah berlaku di fungsi itu ya. Ya, Saat itu udah berlaku karena kita lihat kan ada beberapa komisaris mungkin ya. Gua nggak bisa spesifik menyebutkan dan gue juga nggak pegang datanya. Ada komisaris, mungkin ada dirjen setahu gue yang handle di dirjen-dirjen kementerian gitu kan ya. nah seharusnya itu kalau menurut peraturan ya, kalau dia menjabat dirjen itu harusnya dia pensiun, melakukan pengajuan pensiun dini, pensiun dini. gitu. Nah, cuma kan kembali lagi mungkin masyarakat masih belum bisa melihat sespesifik itu gitu ya. Gitu. Jadi sebetulnya pembicaraan ini lu mau ngomong kalau RUU Polri tadi yang membuat dia super body itu harusnya nggak diperlukan Harusnya nggak diperlukan. karena sekarang pun juga udah terjadi fungsi melewat kepres itu kan sebetulnya. Iya. Dan seharusnya ya fungsi Polri ini kan melayani masyarakat, ketertiban dan sebagainya gitu ya. Yang dimana sekarang ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mungkin kurang ya. Berdasarkan berdasarkan kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang terjadi sebelumnya yang menyebabkan kepercayaan masyarakat kurang gitu. Yang dimana yang dilakukan oleh justru petinggi-petinggi Polri gitu. Seharusnya kalau untuk saat ini ya menurut gue pribadi itu Polri membenahi dulu kepercayaan masyarakat, lalu beresin strukturalnya dulu, barulah berbicara hal-hal lain untuk peningkatan di tubuh Polri. Gitu. Oke. Jadi gue rasa konteksnya jelas bahwa RUU Polri ini memang menambah kewenangan dan mengkhawatirkan yang kita coba lihat ya, mengkhawatirkan. Justru kalau menurut lu apa yang harus kita atur berarti? Kalau ada hal ini gitu, mungkin ini bisa keluar tapi harus kita batasi. Ya. Mungkin nggak? Harusnya sih bisa ya. Menurut gua fungsi yang berlebihan seperti penyadapan, terus intelijensi ini harus dijelaskan dulu nih. Fungsinya tuh sebenarnya apa gitu. Ini Apakah diatur juga di RUU diatur Polri ini itu ya? diatur juga untuk penambahan kewenangan itu maksudnya ya. Jadi ini harusnya dijelaskan dulu nih kepentingannya untuk apa? Apakah ini untuk melindungi rezim yang akan mendatang gitu, mungkin kan kita juga nggak tahu nih karena untuk pemimpin yang selanjutnya ini kan berlatar belakang militer gitu ya, dimana keras gitu yang mungkin dia perlu perlu ditambah nih kewenangan Polri untuk memperkuat dari kepemimpinannya beliau. Gitu. Oke. Atau mungkin yang dari sisi usia juga mungkin ada dealing-dealing tertentu juga waktu kampanye kan kita juga nggak tahu gitu. Karena kan ya isu bergulir pada saat kampanye kan banyak juga institusi-institusi turut campur ya. Turut campur. Gitu. Oh ini Ya, maksudnya buyback lah ini. Maksudnya ini balas budi. Ya, betul. Balas budi gitu. Wah. Politik balas budi ya. Politik balas budi ya. Gitu. Tapi kita nggak tahu lah. Itu kita nggak tahu ya. Kemarin kita bahas politik dinasti, ternyata turunan politik dinasti itu ya kita dapat lagi hari ini. Balas budi gitu ya. Balas budi dan semuanya terkait kepentingan. Ya benar kalau politik dinasti ini terus dikampanyekan dan terus begini akhirnya yang berkuasa ini aja. Betul. Muter-muter gini aja gitu ya. Mengkhawatirkan. Ya gue rasa jelas RUU ini urgensinya menurut kita belum diperlukan. Ya. Toh juga sudah berjalan dua fungsi dan RUU ini bisa menghambat regenerasi di tubuh internal Polri sendiri menurut kita. Terus perihal kesejahteraan juga sebenarnya nggak banyak diatur atau nggak ada diatur kan sebenarnya di sini, sehingga hal itulah harusnya jadi perhatian utama. Karena ya kita masih lihat sendiri di mata kepala kita sendiri bahwa ada teman-teman yang di level polsek mungkin di daerah-daerah, polsek daerah terluar itu kan masih harus memprihatinkan.
Dan ini terkesan ini ya terkesannya kayak bagi-bagi aja untuk perwira-perwira yang tinggi sebetulnya. Ya semoga suara kita didengar, diskusi kita hari didengar, dan jadi concern penting untuk teman-teman di DPR berarti ya yang membahas ini ya. Komisi 3 ini. Komisi 3. Mungkin Pak Bambang Pacul nih harusnya yang Iya. King of Korea bisa lah Korea gitu. membereskan Nanti ini. Pak Bambang Pacul bilang ya ngomong sama ketum lah. Aduh, balas budi jadinya. Nggak tahu lah. Kira-kira itu pembahasan kita RU Polri. Kita perlu menjaga apapun yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di negeri ini agar adanya kestabilan, dan kita juga pastikan teman-teman kita yang di daerah-daerah, teman-teman kita polisi-polisi yang di luar daerah itu juga tersentuh. Betul. Gitu ya. Dan kita juga harus kontrol dui fungsi dinasti politik ini ya benar-benar diduduki orang yang punya ya kredibel lah ya, yang capable untuk melakukannya gitu ya. Itu aja Chris paling. Oke. Thank you so much. Siap, thank you. Sampai jumpa kembali. Podcast selanjutnya.